Salam, selamat siang untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Meliki Desunotu. Saya adalah guru matematika di SMPTK Ibn Putun, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Pits, Kecamatan Bengkolo. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya melakukan video pembelajaran uji kinerja dengan materi aritmatika sosial dengan submateri untung, rugi, dan impas, atau mencari nilai untung, rugi, dan juga impas. Terima kasih, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk kita dalam doa. Baik, terima kasih ahli yang telah memimpin kita dalam doa. Untuk yang kita pelajari hari ini perlu untuk saya mengecek kehadiran kalian semua, dan ketika saya sebutkan nama kalian yang bersangkutan dengan yang pertama Evelyn Kusmisa. Ada Pak. Mikron Pelaka. Ada Pak. Rizky Otu. Baik, ada yang belum dipanggil kok? Semua sudah dipanggil? Iya. Berarti hari ini semua hadir? Iya. Semoga minggu-minggu yang akan mendatang semuanya hadir sepertinya. Iya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kali ini terkait dengan aritmatika sosial. Ini tentunya kita omong soal aktivitas keseharian kita di pasar. Nah, coba kalian berikan satu gambar. Kalau kita di pasar kita buat apa? Selain menjual buat apa lagi? Beli. Selain menjual ada Beli. Jadi kata lain dari menjual ini dengan membeli ini ada yang namanya pedagang dan pembeli. Pedagang yang biasanya kita tahu kita sapa dengan penjual, sementara pembeli yang orang-orang yang belanja orang pun. Oke. Nah, di dalam aktivitas jual beli ini juga ada yang namanya mengalami keuntungan dan juga mengalami Kerugian. Dan ada satu lagi yang namanya impas, ada tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian untuk mencari nilai untung, rugi, dan juga impas, apakah di antara kalian yang sudah tahu rumus untung, rugi, dan juga impas, no? Dari yang kalian pelajari. Baik, terima kasih Rizky. Ada yang punya pendapat lain selain Rizky kok? Definisi untung ada, silakan. Yang dia punya lain coba angkat tangan. Silakan Rizky. Untung terjadi ketika harga jual lebih besar dari harga beli. Jadi menurut Rizky, seorang pedagang mengalami keuntungan itu apabila harga jual lebih besar dari harga beli, atau untung terjadi ketika harga jual lebih besar dari harga beli. Jadi yang paling tepat itu yang Riki bahwa untung terjadi apabila harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa definisi untung adalah harga jual lebih besar dari untung terjadi ketika harga jual lebih besar dari harga beli, maka untuk mencari rumus dari untung adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk kita cari tahu kira-kira pedagang yang mengalami keuntungan berapa, maka rumusnya adalah untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Saya ambil salah satu contoh. Kalian ada bawa buku semua?
Kita silakan dengan buku sekalian ya. Baik, saya bacakan doa bukunya. Pak Andi membeli sebuah sepeda motor bekas harga 12 juta. Titik. Untuk memperbaikinya, Pak Andi menghabiskan uang sebanyak 500.000. Sebanyak 500.000. Titik sambung. Kemudian ia menjual kembali motor tersebut dengan harga 13.500.000. Kemudian ia menjual kembali motor tersebut dengan harga 13.500.000. Sudah kok? Baik. Coba perhatikan kembali kalian soal. Dari soal tersebut, Pak Andi melakukan pembelian sebuah sepeda motor bekas dengan harga 12 juta. Kemudian ia memperbaiki motor tersebut dengan harga atau dihabiskan uang sebanyak 500.000 untuk perbaiki motor yang tadi dibeli. Nah, harga perbaikan ini dia termasuk pengeluaran atau pemasukan? Pengeluaran. Sementara harga pembeli harga 12 juta itu harga beli 12 juta itu masuk pengeluaran atau pemasukan? 12 juta yang dibeli itu pengeluaran atau apa? Pengeluaran atau? Nah, otomatis untuk membeli motor itu, untuk pembelian motor tersebut itu dari 12 juta ditambah 500.000 harga perbaikan, dia mengeluarkan uang sebanyak 12.500.000. Nah, setelah dia keluarkan uang 12.500.000 untuk perbaiki motor dan sudah beli motor, dia jual itu motor dengan harga 13.500.000. Nah, dari situ kalian bisa mengerti tidak? Kira-kira itu Pak Andi itu dia mengalami keuntungan atau dia mengalami kerugian? Keuntungan. Dia mengalami keuntungan. Nah, untuk kita mencari rumus untung, itu seperti yang tadi Pak ajarkan di depan. Untung sama dengan harga jual kurang harga Beli. Dari rumus ini dengan kita sudah ketahui bahwa harga beli dengan harga perbaikan itu ada 12.500.000 ditambah dengan setelah itu dia jual dengan harga 13.500.000. Kira-kira siapa yang bisa selesaikan soal ini? Mari silakan kerjakan di depan. Oke. Menurut Rizky 13 juta yang ditambahkan 03 di belakang ya. Ingat di sini tambahkan 03. Karena kalau ini itu namanya 13.500 dan 12.500. Kita tambahkan 03 jadi 13.500 dan 12.500 sama dengan ukuran 12.500 sama dengan 1 juta. Benar bahwa Pak Andi mengalami keuntungan 1 juta, tetapi yang saya maksudkan di sini kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini. Harga jual ini yang harga jual kita masukkan dan kita yang nilai harga jual itu di sini dan kita harga jual dengan yang ini, kemudian harga beli kita pakai garisnya dengan ini, baru kita masukkan ke hasil yang satu ini. Atau kalian mas bingung jawab saya kerja mas bingung kok? Oke, kalau mas bingung Pak kasih contoh untuk kalian ya. Diketahui harga beli sama dengan berapa? Harga beli 12 juta. Harga perbaikan 500.000.
merupakan pengeluaran tadi kita gabungkan jadi 12.500, 12 juta tambah 500 sama dengan berapa? 12.500.500. Ini pengeluaran ya? Ya. Pengeluaran atau harga pembeli. Sementara harga jual sama dengan harga jual sama dengan apa? 13.500. Oke. Rumus untung tadi. Rumus untung. Untung sama dengan untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Oke. Harga jual tadi berapa? Harga jual 13.500 dikurangi harga beli 12.500 sama dengan 13.500 kurang 12 juta itu sama dengan 1 juta. Pak Andi mengalami keuntungan sebesar 1 juta. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mencari nilai rugi atau mencari rumus rugi. Coba dari kalian ada yang tahu rugi itu definisinya seperti apa? Angkat tangan yang sudah tahu definisi rugi. Silakan balik. Rugi terjadi ketika harga jual lebih kecil dari harga beli. Oke. Rugi terjadi ketika harga jual lebih kecil dari harga beli, atau si orang pedagang dia mengalami kerugian apabila harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Contohnya dia belanja buku 1 lusin dengan harga 10.000. Kemudian dia menjual kembali buku tersebut, dan setelah dia jual kembali dia dapat uang itu hanya 8.000. Otomatis dia mengalami kerugian karena dia belanja itu buku 10.000 sementara dia jual kembali dengan harga 8.000, sehingga dia mengalami kerugian. Untuk itu rumus untuk mencari rugi itu sama dengan rumus rugi. Rugi sama dengan Harga beli kurang harga jual. harga beli kurang harga jual. Oke. Untuk kita mendapatkan nilai rugi, rumusnya adalah harga beli kurang harga jual. Saya ambil salah contoh lagi, kalian tidak perlu buat soalnya. Jadi contoh soalnya silakan kalian simak lalu bisa langsung kerjakan. Seorang pedagang membeli, yang mau catat silakan catat. Seorang pedagang membeli 50 buah mangga dengan harga 100.000. Setelah ia menjual mangga tersebut, ternyata hanya mendapatkan 85.000. Hanya mendapatkan 80.000 diakibatkan karena terdapat beberapa buah mangga yang sudah rusak sehingga tidak bisa dijual. Sudah? Oke.
Dari soal ini kita diminta untuk kita mencari kerugian dari pedagang ini. Karena kita dari yang kita dapat di soal dia belajar di mana 150 buah mangga dengan harga 100.000, setelah dia jual dia hanya dapat 40.000 karena ada 20 buah mangga yang rusak, sehingga dia hanya dapat 40.000. Otomatis dia harga beli lebih besar dari harga jual, sehingga dia mengalami kerugian. Nah, dari sini kira-kira ada bisa tidak langsung masukkan ke rumus. Rumus rugi itu harga beli kurang harga jual. Harga beli di sini 100.000 sedangkan harga jual itu sampai dengan 30.000. Ada apa yang bisa langsung masukkan ke rumus? Oke. Karena memang situasinya kita sudah siap dan kita ada mengatur dan sebagainya, jadi Pak sekalian contohin dulu. Rugi sama dengan kita langsung ambil harga beli itu 100.000 dan harga jual itu sama dengan 80.000. 100.000 dikurangi 80.000 sama dengan 20.000. Nah, dengan demikian pedagang ini dia mengalami kerugian sebesar 20.000. Dari kedua contoh ini kalian semua yakin? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, yang berikut kita ngomong soal impas. Impas ini terjadi apabila pedagang dia tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Contohnya di belanja satu karung makan dengan harga 100.000 kemudian dijual kembali itu dia dapat 100.000 pas-pas. Itu dia tidak mengalami keuntungan dan juga dia tidak mengalami kerugian. Itu dinamakan dengan impas. Oke. Dari materi untuk mencari nilai rugi, untung dan juga impas kita sudah bahas, sehingga para kalian dalam 3 kelompok. Untuk itu silahkan kalian pilih secara acak kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 nanti kalian kerjakan soal untung, kelompok 2 kalian kerjakan soal rugi. Jadi untuk yang kelompok 3 itu nanti impas. Jadi karena kalian sudah duduk 5 orang per deret, jadi silahkan langsung saja. Satu deret itu kelompok 1, satu deret kelompok 2, dan satu deret kelompok 3. Oke. Saya akan bagikan kalian lembar kerja masing-masing kelompok yang kalian diskusikan yang ada di lembar kerja ini, sehingga setelah itu kalian ambil hal-hal penting untuk kita diskusikan bersama. Ingat yang tadi kelompok untung yang mana? Kelompok untung. Oke, kelompok untung itu ini dan itu dinamakan kelompok 1. Jadi kelompok rugi. Yang kelompok 3 namanya kelompok impas. Dan ingat masing-masing kerja sesuai dengan nama kelompoknya. Yang satu yang kelompok impas itu dia cari nilai impas, yang kelompok rugi itu dia cari nilai rugi, dan yang kelompok untung dia cari nilai untung. Silakan waktu 10 menit. Dan sekarang silakan dimulai diskusi dengan kawan-kawan. Nanti kalau kalian menemukan kendala silakan nanti kalian konfirmasi dengan Pak sehingga Pak bisa jelaskan ke sekalian. Oke, waktu diskusi kita selesai. Jadi kita akan masuk dalam tahap presentasi. Halo, waktu diskusi kita selesai dan kita akan masuk dalam tahap presentasi, sehingga setiap kelompok semuanya maju ya, semuanya maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja yang ini, dimana diharapkan bahwa setiap kelompok itu sudah buat masing-masing punya satu soal. Masing-masing kelompok itu ada satu soal yang akan dipresentasikan. Kemudian dalam tahap presentasinya nanti ada sistem jawab yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok lain. Kalau ada, kalau tidak ada, silahkan masuk kembali setelah presentasi selesai. Dari waktu presentasi pertama saya berikan kepada kelompok 1.
Kalian bersih. Silakan perwakilannya bisa sampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang untung. Seorang pedagang membeli sebuah sepeda seharga 800.000. Sepeda itu kemudian dijual dengan harga 950.000. Harga beli 800.000. Harga jual 950.000. Untuk mencari nilai untung, harga jual kurang harga beli. Untung 950.000 kurang 800.000. Untung 150.000. Jadi untuk kelompok 1, apakah pedagang tersebut mengaku kerugian? Untung sebesar 150. Jadi ini adalah hasil presentasi dari kelompok 1 yang dimana mereka buat soal yang telah disampaikan tadi oleh yang mungkin kelompok 1 tadi, dan soal mereka itu mengalami keuntungan sebesar 150.000. Untuk itu kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, waktu saya berikan untuk boleh bertanya ke kelompok 1. Pas. Oke, kalau pas, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Dan silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Presentasi berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 lebih nanti kelompok 2 yang terakhir. Jadi dalam presentasi ini semua harus siap kan? Kelompok setiap kelompok harus siap. Jadi biar di kelompok 3 atau kelompok yang paling aktif dia bisa jadi presentasi dulu. Silakan. Koordinatornya siapa? Ya, silakan Andi boleh sampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dalam kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang untung. Seorang pedagang membeli satu karung mangga dengan harga 100.000. Di saat ia menjual kembali, ternyata ada beberapa mangga yang rusak, sehingga ia hanya mendapatkan 100.000 dan harga penjualan sehingga mendapatkan 100. Pedagang tersebut tidak mengalami kerugian dan keuntungan karena pedagang tersebut tidak mengalami keuntungan dan kerugian, sehingga dikatakan impas. Diketahui harga beli 100.000, harga jual 100.000. Impas harga jual, harga beli 100.000. Oke. Untuk kelompok 3 ini mereka buat soal tentang impas. Jadi kalian tadi sudah ingat semua toh? Yang sudah dipresentasikan. Kurang lebih mungkin ada hal-hal yang kalian mau pertanyakan untuk kelompok 3 terkait dengan impas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Pas. Oke. Kalau begitu terkait dengan impas ini karena mereka punya soal itu karena pedagang yang beli mangga 52 dengan harga 100.000, kemudian setelah dijual kembali ada beberapa mangga yang rusak sehingga dia hanya dapat 100.000. Jadi harga jual dengan harga beli itu 100.000 sama-sama sehingga dia tidak mengalami kerugian dan juga keuntungan, sehingga itu kita namakan dengan Impas. Oke, mari kita berikan aplaus buat kelompok 3. Silakan masuk kembali. Dan yang kelompok terakhir adalah kelompok 2 yang menyelesaikan soal atau yang mendiskusikan soal rugi. Silakan kelompok 2 mari dan presentasikan soal yang telah dibuat dan diskusi bersama tadi. Untuk kelompok 2 siapa yang mengkoordinirnya? Atau koordinatornya siapa? Paling, oke silakan paling. Boleh sampaikan hasil diskusinya.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rugi. Ibu membeli sebuah tas seharga 300.000 karena ada cacat kecil. Tas itu dijual kembali seharga 240.000. Berarti kerugian yang diambil ibu diketahui harga beli 300.000, harga jual 240.000. Rugi harga beli kurang harga jual. Rugi 300.000 kurang 240.000, rugi 60.000. Sudah doang? Baik. Kelompok 2 mereka bersoal oleh ibu membeli sebuah tas dengan harga berapa? 300.000. Jadi kemudian jual kembali tas tersebut dengan harga 200 berapa? 40.000 karena tas tersebut mengalami cacat. Sehingga otomatis ibu itu mengalami kerugian sebesar 60.000. Baik, ada yang bertanya? Pas. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 3 dan silakan masuk kembali. Hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 telah selesai, dan hal-hal yang kita petik dari pelajaran kita hari ini dari untung, rugi dan juga impas baik dari kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 adalah ketika kita melakukan sebuah penjualan atau pembelian, tentunya kita mengalami keuntungan dan juga kerugian serta impas. Nah, yang perlu untuk saya koreksi dari ketiga kelompok ini, dalam presentasi itu dirumus, kalau yang di kelompok 1 tadi rumus untung, itu untung sama dengan, bukan untung langsung dia harga jual dengan harga beli, tapi untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Kurang lebih pelajaran kita hari ini boleh menegakkan kita untuk kita paham soal aritmatika sosial, khususnya pada mencari nilai untung, rugi dan juga impas. Hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah ketika kita mencari nilai untung, rugi dan impas itu tidak pernah terlepas dari yang namanya jual dan beli. Oke, untuk yang kelompok yang tadi dan kelompok boleh balik ke depan, supaya yang masih di balik belakang balik ke depan supaya kita belajar. Di akhir pelajaran kita saya buat satu kesimpulan yang harus kalian ingat harus kalian ingat. Yang pertama itu untuk mencari rumus untung, untuk mencari nilai untung maka rumusnya adalah untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Yang kedua untuk mendapatkan nilai rugi, rumusnya sama dengan rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Kemudian yang terakhir impas, untuk mendapatkan nilai impas maka ada impas sama dengan harga jual sama dengan harga beli. Apapun yang kita belajar hari ini kalian bisa mengerti, bisa paham, sehingga nanti kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena aritmatika sosial ini sangat berkaitan erat dengan kita kehidupan sehari-hari. Ya Pak, contohnya nanti suatu ketika ada yang buka kios dan dia orang datang belanja di kios, tapi dia tidak tahu kembalian yang berapa. Tugas kalian itu hanya satu, pulang cari referensi di Google dan juga buku-buku terkait dengan presentasi untung dan juga presentasi rugi, sehingga minggu depan kita bahas presentasi untung dan juga presentasi rugi. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Sama-sama mengharapkan dengan doa kami ya Tuhan, amin. Baik, terima kasih. Silakan siap. Salam.